banyak yang menyampaikan, bahkan polisi sendiri yang menyampaikan kepada saya, tolong dibantu kawan-kawan di CU. Bagaimana caranya? Saya bilang begini saja, kasihkan nomor WA saya kepada pengurus CU Lantang Tipo. Pada tanggal 5 Oktober yang lalu, saya pagi-pagi mendapat WA dari pengurus Lantang Tipo, memperkenalkan diri, minta waktu untuk ketemu kalau ada di Pontianak. Saya bilang saya ada di Pontianak, jam 9 kita ketemu di kantor. Sebelumnya saya sudah membaca posting Pak Florus. Rupanya postingan Pak Florus ini yang mungkin tidak terlalu tidak berbeda provokatif. Malam beliau ini orang yang sangat pengalaman dan memahami betul CU, hanya pancingan-pancingan kecil, tidak terlalu provokatif isinya. Hanya setelah saya bertemu dengan mereka, mereka ceritakan kronis dari awal sampai akhir, termasuk beberapa undang-undang yang menurut versi polisi itu dilanggar oleh mereka. Setelah itu saya bilang dengan mereka, begini saja, teman-teman CU, bukan hanya CU Lantang Tipo, tetapi juga teman-teman CU yang lain, termasuk badan-badan yang mengkoordinir CU ini, apa istilahnya saya tidak tahu itu, membuat surat permohonan audiensi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapat dukungan politik. Karena kami ini bukan lembaga hukum, tapi lembaga politik. Sembari itu setelah selesai, siangnya saya posting di Facebook. Saya posting di Facebook. Setelah itu ternyata besok paginya saya di WA oleh Monsinyur Agus. Menyampaikan, saya sudah baca statusmu di Facebook, ini sikap Gereja Katolik Kuskupan Agung Pontianak, dikirim beliau punya. Tidak lama saya mendapat pernyataan dari Mas Kendari mendukung pernyataan Kuskup Agung. Dan setelah itu saya mendapat juga kiriman pernyataan sikap dari pemuda Katolik, pengurus pusat pemuda Katolik. Nah, kedua pernyataan sikap itu saya kirim ke Perwira Intel Polda Kalbar. Hari itu juga saya kirim. Malamnya mungkin beliau ini ketemu. Lalu keesokan harinya kebetulan pengurus CU Lantang Tipo itu diperiksa. Baru sampai pada 2 pertanyaan, langsung Dir Intel Pak Edgar menelepon Kanit yang memeriksa CU Lantang Tipo itu untuk menghentikan pemeriksaan, lalu ketemu di ruangan Dir Intel, begitu ya. Ketemu di situ bicara. Jadi atas perintah Kapolda, menurut Dir Intel ini pemeriksaan dihentikan. Tetapi sayang muncul berita sorenya, tadinya beritanya udah bagus nih. Ada muncul berita yang ditulis oleh wartawan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh di Kapak Humas Polda Kalbar. Di situ hadir juga di Krimsus, kemudian hadir juga dari BI, dari OJK. Lalu hasil berita yang ditulis wartawan agak ini membuat kita khawatir gitu. Ini sih nampaknya berbeda dengan hasil pertemuan yang dilakukan oleh pengurus Lantang Tipo dengan Dir Intel Polda, karena mereka melaporkan juga kepada saya hasil pertemuan itu. Nah, pada malam harinya keluar press release yang dikeluarkan secara resmi oleh Polda Kalbar. Nah, setelah itu saya baru merasa tenang. Tetapi dari situ masih nyangkut beberapa persoalan terkait beberapa item kegiatan yang dilakukan oleh CU Lantang Tipo yang menurut versi polisi diperlukan tindak lanjut, yaitu berupa pengurusan perizinan. Nah, kalau mendengar dari penjelasan bapak-bapak yang sudah berpengalaman berkecimpung dalam CU ini, memang ada pemahaman yang mungkin keliru, baik mungkin tafsir terhadap suatu undang-undang, baik oleh pihak polisi tafsir yang begini, kemudian dari teman-teman yang praktisi CU juga tafsir yang berbeda. Nah, ini yang perlu kita ketemukan sehingga ada solusi antara aktivitas CU yang ada di Kalimantan. Kita bangga sekali karena begitu saya posting di Facebook saya, teman-teman dari NTT telepon, teman-teman dari Bali telepon, teman-teman dari Sumatera Utara menghubungi saya, ada apa CU? Ada apa CU? Kenapa? Kiblat CU di Indonesia ini ada di Kalbar. Jadi orang-orang itu belajarnya ke Kalbar. Jadi CU yang dianggap berhasil di Indonesia ada di Kalimantan Barat. Dan notabene, nah ini kebetulan juga
sebagian besar anggotanya itu pula masyarakat kita Dayak yang rata-rata hasil noreh tetapnya yang disimpan ya setelah dididik oleh CU. Bagaimana mengelola pendapat kita ini pendapatan sekian, harus ada sebagian yang ditabung, dan sebagian lagi untuk kebutuhan belanja, sebagian lagi untuk apa. Jadi berkat pendidikan yang dilakukan oleh CU ini akhirnya masyarakat jadi paham bagaimana mengelola pendapatannya, walaupun sedikit harus ada yang disimpan. Dengan adanya yang disimpan itu, nah satu saat dia bisa minjam. Muncullah para pengusaha-pengusaha muda kita ini kena mendapat modal dari kredit union. Nah, akibat mereka menyimpan sedikit demi sedikit, dapatlah mereka menyimpan katakanlah sampai 10 juta. Hanya mereka bisa meminjam 100 juta dari simpanan 10 juta itu. Dari 100 juta itu mereka bisa membuka usahanya. Nah, muncullah para pengusaha-pengusaha baru di kalangan masyarakat kita, dan itu saya lihat manfaatnya luar biasa. Dan saya khawatir sekali kalau ini terus-menerus diperiksa oleh pihak kepolisian, ini bisa kacau, ini kepercayaan masyarakat kepada CU akan berkurang. Lalu satu CU yang diperiksa, yang lain juga kena imbasnya. Oleh karena itu maka saya senang sekali ada pertemuan pada hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua, terutama bagi kawan-kawan yang pengurus-pengurus dan aktivis CU itu, supaya ada koordinasi lah, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Apalagi dengan ada kejadian seperti ini, ada semacam forum yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes dan teman-teman. Ya, bagaimana apakah sebulan sekali atau karena ada forum untuk diskusi, untuk kalau terjadi satu peristiwa jangan dibiarkan kawan satu CU ini jalan sendiri, tapi juga teman-teman yang lain juga. Termasuk kita mengantisipasi jangan sampai ada penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus CU, karena imbasnya itu adalah kepada para anggota yang notabene ada masyarakat yang punya penghasilan yang rendah. Saya kira CU sudah sangat membantu Provinsi Kalimantan Barat, karena kita tahu bahwa APBD kita ini masih kecil sampai sekarang. Makanya pemerintah belum bisa melakukan, termasuk kritik saya kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Apa yang kalian buat, saya bilang. Sebenarnya kalian tidak berbuat apa-apa. Koperasi ini di Kalimantan ini berkembang itu karena CU. Koperasi yang lain yang mana yang kalian bina? Tidak ada, saya bilang. Pekerjaan kalian tidak ada hasilnya. Bahkan saya katakan kalian tidak kerja. Yang kerja itu kawan-kawan CU, saya bilang. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf karena di dalam Facebook saya juga ada komentar-komentar negatif, bahkan menyerang saya. Ada 3 kali postingan saya yang membuat agak resah di Kalbar. Yang pertama, ketika saya melaporkan pencemaran sungai akibat penambangan emas tanpa izin, itu banyak yang menyerang saya, walaupun yang mendukung lebih banyak. Kenapa? Maksud saya itu saya ingin kembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya. Sungai itu bukan hanya sumber air minum, sungai itu sumber kehidupan. Sekarang banyak sungai yang tidak bisa dimanfaatkan lagi karena kegiatan penambangan emas tanpa izin. Kedua, ketika ada peladang yang hampir sama kasusnya dengan Sintang di Skadau, saya posting juga dan mendapat respon yang baik. Syukur, puji Tuhan, DAD juga turun tangan mengurus yang Skadau. Sekarang saya tidak tahu perkembangan Pak Sanan apakah sudah keluar SP3-nya atau belum. Oh iya. Heboh juga Skadau. Yang ketiga tentang CU ini. Rupa-rupanya saya oh ya, yang 4 dengan guru agama betul. Keempat dengan guru agama. Saya yang pertama mempostingnya di Facebook dan ramai mendapat respon dari kawan-kawan, sehingga ada tambahan guru agama Kristen 10, guru agama Katolik 10. Ya, saya kira begitu, dan mohon maaf kadang-kadang Facebook saya ini kadang-kadang isinya lucu-lucu, kadang-kadang isinya ya juga memprovokasi. Tapi tujuan saya sebenarnya bukan untuk memprovokasi yang jelek, tetapi untuk kebaikan kita semua. Sekian dan terima kasih. Adir kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jibata.